بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita telah menyelesaikan pasal-pasal yang menjelaskan tentang adab-adab seorang pendidik, seorang yang mengajarkan Al-Quran Al-Karim dan yang mengajarkan ilmu syar'i. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita masuki pasal yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, faslun fi adabil muta'allim. Pasal penjelasan tentang adab-adab orang yang belajar, seorang yang hendak menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu syar'i. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu? Apakah dari perangai-perangai yang baik, dari al-akhlaq al-karimah yang seharusnya dimiliki oleh seorang talibul ilm? Beliau berkata rahimahullah, jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allim. Semua apa yang telah kita sebutkan sebelumnya tentang adab-adab seorang pendidik, seorang pengajar, maka itu juga merupakan adab-adab bagi orang yang hendak belajar. Jadi kata beliau sama, ya, secara umum sama antara adab seorang yang mengajar dengan yang belajar. Masing-masing harus ikhlas dalam menuntut ilmu, masing-masing harus menjaga hatinya dalam menuntut ilmu, masing-masing dari mereka harus bersikap tawadhu', merendah diri, dan adab-adab yang lainnya. Lalu beliau menambahkan adab-adab yang berikutnya, wa min adabihi, dan di antara adab-adab orang yang belajar, ay yajtanibal asbab asyaghilata 'anit tahsil. Di antara adab-adabnya yaitu seorang hendaklah menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan dia untuk mendapatkan ilmu. Illa sababan la budda minhu lil hajah, kecuali sebab yang dia harus melakukannya karena itu merupakan kebutuhan bagi dia. Ya. Adapun yang tidak merupakan kebutuhan, hendaklah dia kosongkan. Dia menjauhkan diri dari sebab-sebab yang akan melalaikan seorang dari menuntut ilmu. Karena ilmu itu sangatlah bernilai bagi seorang muslim. Merupakan satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya wajibkan kepadanya. Dia harus mempelajari ilmu agama.
Dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini lebih diutamakan dari segala sesuatu. Dari mencari dunia, dari mendapatkan harta dunia, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Menuntut ilmu merupakan satu hal yang harus diutamakan. Bukan jadikan barang sampingan. Itu adalah kebutuhan bagi setiap muslim. Sebab masing-masing dari setiap muslim dituntut untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Bagaimana dia cara melaksanakan salat, bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia menunaikan zakat. Pada saat dia hendak menunaikan ibadah haji, dia harus mempelajari hukum-hukum manasik haji berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah seterusnya. Bila dia seorang pedagang, maka dia harus mempelajari ilmunya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dia jauhi tentang tata cara berdagang, berjual beli. Dan begitulah seterusnya. Sehingga seorang muslim sangat membutuhkan ilmu setiap saat. Sampai-sampai para ulama salaf mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Apabila engkau mampu, engkau tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, kerjakan itu. Ya, walaupun hanya sekedar menggaruk kepala. Nah, kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, kerjakan. Menunjukkan bahwa kita sangat butuh dengan ilmu setiap saat. Apalagi di saat kita hendak melaksanakan amalan-amalan yang hukumnya syar'i. Maka kita sangat membutuhkan dalil. Sehingga oleh karena itu kata beliau, hendaklah dia menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menyibukkan. Segala sesuatu yang menyibukkan hatinya, yang melalaikannya dari menuntut ilmu. Ya. Kesibukan mencari nafkah, kesibukan mencari maisha dan seterusnya. Sehingga para ulama seperti Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yustahabbu lit-talibi ay yakuna azaban ma amkanah. Dianjurkan bagi seorang penuntut ilmu untuk selalu dalam keadaan bujang selama itu masih memungkinkan bagi dia. Ya. Dalam keadaan membujang. La yaqta'uhu al-ishtighal bihuquqiz zaujah. Kenapa? Karena kalau dia menikah, maka dia akan tersibukkan untuk menafkahi istri. Kalau dia sudah punya anak, maka dia harus menafkahi anaknya. Nah, sehingga mumpung dia masih memungkinkan untuk menuntut ilmu dan tidak terlalaikan dari perkara-perkara yang lainnya, maka jangan dia menikah. Ya. Dan ini juga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Apabila seorang penuntut ilmu tersebut dikhawatirkan akan terlalaikan dari menuntut ilmu, apabila dia menikah, sementara menikah itu tidak menjadi suatu yang keharusan bagi dia, ya, tidak terfikirkan oleh dia. Beda kalau sudah terfikirkan, ya. Berbeda kalau sudah dia tidak mampu lagi menahan diri. Nah, dengan fitnah yang ada, fitnah wanita, maka dia harus menikah dalam kondisi seperti itu. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, wahai sekalian para pemuda, siapa yang di antara kalian sudah punya kemampuan, hendaklah dia menikah. Menikah adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata para ulama, selama seorang itu masih memungkinkan bagi dia, tidak ada keinginan yang kuat untuk menikah, sementara dia masih memungkinkan untuk terus belajar dan belajar, menimba ilmu, menambah ilmunya, maka kata para ulama dianjurkan untuk jangan menikah dulu. Bukan tidak menikah, jangan menikah dulu. Ya. Nah, biarkan terus menuntut ilmu. Namun keadaan ini akhwan tidak bersikap umum, ya. Tidak secara umum. Oleh karena itu para ulama ketika mereka menyebutkan tentang hal ini, dianjurkannya untuk membujang, kata mereka, wa hadza ala ghalibin nas. Ya, ini berdasarkan keumuman manusia.
Terkadang ada di antara mereka yang justru dengan menikah membantu dia untuk menuntut ilmu. Ada. Ya, di antara para penuntut ilmu dengan menikah, maka dia terdorong untuk menuntut ilmu. Nah, mungkin dorongan dari istrinya juga, mungkin istri juga sedang semangat dalam menuntut ilmu, sehingga mereka terus, ya, justru akan semakin terlihat peningkatan dia dalam menuntut ilmu pada saat dia setelah menikah. Ada orang-orang seperti ini. Nah, dan itulah yang dianjurkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Ketika datang seorang kepada dia, seorang penuntut ilmu, Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada dia, "Hal tazawwajta? Apakah kamu sudah menikah?" Kata orang ini, "La, saya belum menikah." Kata beliau, "Tazawwaj." Menikahlah. Ma tadri ma anta fihi minal afiyah. Kamu tidak tahu, ya, kapan engkau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kamu besok meninggal dunia, ya, dalam keadaan engkau belum sempat merasakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernikahan. Nah, walhasil, ya, berbeda-beda keterangan para ulama dalam hal ini. Di antara mereka ada yang mengatakan al-ilmu madfunun bainal fakhidain. Ilmu itu terkuburkan di antara dua paha. Yakni kalau dia sudah menikah, sudah terkuburkan ilmunya, lupa semuanya. Ada juga yang seperti itu. Tapi ini sebagaimana kita sebutkan tidak bersifat umum. Ada di antara mereka yang justru kalau tidak menikah dan tidak terfikirkan oleh dia untuk menikah. Tidak terfikirkan oleh dia untuk menikah. Saking semangatnya dia untuk menuntut ilmu. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau meninggal dalam keadaan belum sempat menikah. Umurnya 45 tahun. Belum sempat menikah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tersibukkan dengan ilmu, ya, dan berbagai macam fitnah yang beliau alami, ujian, cobaan. Beliau berhadapan dengan ahlul bid'ah. Beliau masuk penjara, keluar penjara, sampai beliau tidak sempat menikah, sampai beliau meninggal. Nah, ya, ada lagi dari perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau tidak menikah kecuali di umur 40 tahun. Alhasil berbeda keterangan para ulama. Ini menunjukkan bahwa keadaan masing-masing orang berbeda. Di antara mereka ada yang dengan menikah menyebabkan dia lalai dari menuntut ilmu. Yang sebelumnya dia bersungguh-sungguh, ya, semangat dalam menuntut ilmu, menimba ilmu. Tapi setelah dia menikah, maka dia menjadi kendor. Yang difikirkan apa? Ma'isyah. Dia harus mencari nafkah. Nah, sehingga terlalaikan dia dari menuntut ilmu. Sehingga tentunya masing-masing dari penuntut ilmu lebih mengetahui keadaannya. Di antara mereka ada yang dengan menikah, maka dia tidak kemana-mana lagi, ya, maka dia duduk di pondok, dia belajar terus menuntut ilmu. Bahkan semakin bertambah ilmunya, semakin bersemangat dia dalam menuntut ilmu setelah dia menikah. Sehingga ini tergantung dari keadaan mereka. Wallahu a'lam. Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnas. Dan sepantasnya lah seseorang mensucikan hatinya dari berbagai kotoran-kotoran. Liyasluha liqabulil Qur'ani wa hifdhihi wa istithmarih. Agar kemudian hati tersebut menjadi baik untuk bisa menerima Al-Quran, menjaganya dan menghasilkannya, ya, bisa menghasilkan buah, sehingga Al-Quranul Karim tersebut bersemi dalam hati seorang muslim. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya pada jasad seseorang di sana ada segumpal atau sepotong daging, yang apabila potong daging tersebut baik maka akan menjadi baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila potong daging itu buruk, rusak, maka akan menjadi rusaklah seluruh tubuhnya.
ketahuilah sepotong daging itu adalah hati. Nah, hati itu adalah inti yang ada pada tubuh seorang. Maka dialah yang akan menggerakkan. Dialah yang akan menjadi motor penggerak pada diri seseorang. Dialah yang mengarahkan kepada yang baik ataukah kepada yang buruk. Dengan hati itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang yang mereka tidak memanfaatkan hatinya ke arah bimbingan yang benar, mereka itu tidak punya akal. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak memanfaatkan hati tersebut untuk berfikir, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wa qad ahsanal qailu biqaulih, dan sungguh telah baik orang yang mengatakan yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizira'ah. Telah baik orang yang mengatakan hati itu akan menjadi baik terhadap ilmu seperti tanah yang menjadi baik terhadap tanaman. Ya. Artinya kalau tanah tersebut gembur, subur, ya, akan mudah ditanami. Kita hanya melempar biji saja, melempar benih, maka tumbuh pohon, tumbuh tanaman, tumbuh buah-buahan, apa saja yang kita inginkan. Dengan hanya dilempar saja, ya, maka tumbuh, menjadi subur. Kenapa? Karena tanahnya yang menerima itu. Nah, sebaliknya tanah yang gersang, tanah yang kering. Nah, kita lempar apa saja, disebabkan karena tidak suburnya, maka dia tidak akan menerima apapun dari tanaman tersebut. Itu pun kalau yang tumbuh, ya, mungkin tumbuhan yang tidak begitu banyak manfaatnya. Nah, bahkan mungkin justru akan memudaratkan. Maka demikian pula hati. Ya, hati dalam hal menerima ilmu tergantung kesuburan hati dan kegemburannya. Kalau hati itu subur dengan iman, dengan takwa Allah, maka dia akan mudah menerima ilmu. Ya. Tapi kalau dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan berbagai virus, dipenuhi dengan berbagai kotoran-kotoran dan najis, ya, bagaimana mungkin dia akan bisa menerima ilmu? Nah, setiap ilmu yang dimasukkan keluar, ilmu yang dimasukkan keluar, tidak akan bisa menetap. Kenapa? Karena tidak akan bersatu antara cahaya dengan kegelapan. Ya, ilmu itu adalah cahaya, sedangkan kemaksiatan dan kotoran-kotoran itu adalah kegelapan. Sedangkan ilmu, ya, ini tidak akan bersamaan dengan kegelapan. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Suatu saat beliau mengalami keburukan hafalan, maka beliau mengadu kepada Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah Abu Sufyan Ar-Ru'asi rahimahumullah ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, syakawtu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang keburukan hafalanku, maka beliau pun membimbing aku agar hendaklah engkau meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, sehingga intinya adalah bertakwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan kepadamu ilmu. Wa yanbaghi ayatawadhu'a li muallimihi. Hendaklah seorang penuntut ilmu bersikap merendah diri kepada gurunya. Ya, jangan dia menyombongkan diri. Seorang penuntut ilmu dia harus merendahkan dirinya, rendahkan sayapnya. Jangan menuntut ilmu seperti raja. Jangan menuntut ilmu selalu mau di atas, ya. Menganggap enteng orang lain, jangan. Yang demikian ini dari sisi syariah suatu hal yang sangat tercela. Di samping itu khusus dalam hal menuntut ilmu, seseorang akan diharamkan dari ilmu tersebut apabila dia menyombongkan dirinya.
Kata Imam Mujahid rahimahullah, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan menuntut ilmu orang yang pemalu dan orang yang menyombongkan dirinya. Orang yang menyombongkan diri, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ni'man nisa nisaul ansar, la yamna'uhunna al-haya' yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita, wanita-wanita Ansar, tidak mencegah mereka ada perasaan malu untuk menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk mendapatkan ilmu, terkadang mereka harus mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut orang lain itu haya. Ya. Malu kalau diungkapkan. Akan tetapi mereka demi untuk mendapatkan ilmu, maka mereka tidak malu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini yang bertentangan bagi seorang penuntut ilmu, hendaknya dijauhi. Ya. Rasa malu yang menyebabkan dia tidak menuntut ilmu, malu datang ke majelis ilmu, malu duduk dengan orang-orang miskin, malu duduk dengan para santri, malu dan malu, akhirnya dia tidak belajar. Demikian pula orang yang sombong, ya. Karena kesombongan dia, maka dia menganggap enteng, ngapain saya mendatangi majelis ilmu? Saya sudah kaya. Ngapain saya mendatangi majelis ilmu? Saya sudah punya ilmu, saya cukup baca buku. Ya. Gak perlu saya menuntut ilmu. Nah, orang-orang seperti ini akan diharamkan dari menuntut ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yudrakul ilmu illa bis-sabri ala dhul. Tidaklah akan didapatkan ilmu itu kecuali dengan bersabar di atas kerendahan, kehinaan. Ini harus dimiliki oleh penuntut ilmu, merendah diri. Apalagi kepada orang lebih tua, rendah diri di hadapan mereka. Nah, jangan mentang-mentang 5 tahun di pondok. Ya, ada orang yang datang lebih tua dari kita, mau ngaji, lalu kemudian kita ya merasa lebih mulia dibanding dia. Jangan. Nah, tidak demikian keadaan penuntut ilmu ya akhwan. Seorang penuntut ilmu itu semakin dia menambah ilmunya, semakin dia merendah dirinya. Kata orang seperti padi, ya, semakin tua semakin merunduk. Nah, ini ungkapan yang sangat bagus sekali. Semakin tua semakin merunduk. Nah, semakin dia matang ilmunya, semakin bertambah ilmunya, semakin dia merendah diri. Semakin dia menyangka bahwa dia tidak punya apa-apa. Nah, merendah. Ya. La yanbulur rajulu hatta ya'khudhal ilma amman huwa fawqahu wa amman huwa musawi wa amman huwa dunah. Tidak akan cerdik seseorang sampai dia mengambil ilmu dari orang yang lebih di atasnya, orang yang setara dengannya, dan orang yang lebih di bawahnya. Karena bagaimanapun juga tetap kita selalu merasa kurang. Kadang-kadang orang yang di bawah kita, mereka punya ilmu yang kita tidak miliki. Ya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Bani Israel yang paling mulia, afdalu anbiya Bani Israel, beliau menuntut ilmu kepada Khadir alaihissalam. Nah, yang tentunya dari sisi tingkatan kedudukan, ya, manzilah, lebih tinggi dan lebih mulia Nabi Musa alaihissalam dibandingkan Khadir. Tapi beliau tetap menuntut ilmu kepada Khadir alaihissalam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia saling memberikan faedah antara satu dengan yang lain. Sehingga hendaklah dia bersikap tawadhu kepada gurunya, wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan, dan beradab bersama gurunya walaupun gurunya itu lebih muda umurnya. Wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghaira dzalik, bahkan walaupun gurunya itu lebih kurang kemasyhurannya dibandingkan dianya bupati, ya, gurunya hanya seorang ustadz biasa kampungan. Nah, walaupun demikian, atau lebih baik dalam hal nasab keturunannya,
yang belajar dari keturunan ningrat, dari orang-orang yang darahnya berwarna biru, ya. Sedangkan ustadznya nggak jelas nasab keturunannya. Nah, nggak jelas siapa ayahnya. Wah, sudah lupa, meninggal di waktu dia masih kecil, nggak tahu siapa ayahnya. Kamu keturunan dari mana? Nggak tahu, nggak ngerti. Nah, walaupun demikian, karena dia adalah guru yang pernah mengajar kita hormat kepada dia. Wa aqallu salahan, bahkan lebih saleh muridnya dibanding gurunya misalnya, ya. Gurunya yang pernah mengajar dia mungkin, ya, kurang saleh. Terkadang ada guru yang akhlaknya buruk, ya, yang akhlaknya jelek, wataknya kasar terhadap murid-muridnya. Kadang ada yang seperti itu. Maka kita sebagai orang yang belajar bersabar, nah, menghadapi semua itu. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wa yatawadhu lil ilmi, maka hendaklah dia bersikap tawadhu terhadap ilmu. Fa bi tawadhu'ihi lil ilmi yudrikuh, apabila dia bersikap rendah diri terhadap ilmu itu, maka dia akan mampu menjangkau ilmu tersebut. Wa qad qalu nadman, sungguh mereka telah menyebutkan dalam satu syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kas-saili harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu sangat menentang pemuda yang menyombongkan diri, bagaikan aliran air yang sangat menentang tempat yang tinggi. Aliran air tersebut selalu akan mencari tempat yang rendah, ya kan? Kalau ada yang tempat tinggi, menghindar dia, mencari tempat yang rendah. Itu wataknya air, aliran air. Maka demikian pula ilmu, kata beliau. Ilmu itu sangat membenci kalau ada seorang pemuda yang menyombongkan dirinya. Gak senang ilmu ini. Ilmu ini mencari orang-orang yang merendah diri, orang-orang tawadhu, orang-orang yang mau menghinakan dirinya di hadapan ilmu. Wa yanbaghi an yanqada li muallimih, dan hendaklah dia tunduk patuh kepada gurunya. Wa yushawirahu fi umuri, dan meminta nasihat ataukah bermusyawarah dengannya dalam urusan-urusannya. Wa yaqbalu qawlahu kal maridil aqil yaqbalu qawla at-tabibin nasihil hadiq, dan hendaklah dia menerima ucapan gurunya bagaikan orang sakit, ya, yang berakal. Tentunya dia akan menerima ucapannya dokter yang jujur, yang cerdik, yang menasihati dia. Wa hadza aula, dan ini lebih utama bagi seorang murid. Ada permasalahan, minta nasihat kepada gurunya. Yang jelas tentunya lebih kepada guru, lebih mampu untuk memberikan solusi daripada yang lainnya. Dan kata beliau, hendaklah dia lebih mempertimbangkan untuk menerima ucapan gurunya daripada ucapan yang lain. Nah, bagaikan orang yang sakit menerima ucapan seorang dokter. Kalau orang sakitnya ngeyel, dokternya mengatakan kamu setiap hari kamu harus minum obat ini 3 kali sehari setelah makan. Wah, gak mau saya. Tolong jelaskan apa dalilnya, dok. Nah, jelaskan dulu apa dalilnya. Ini zatnya apa ini? Nah, ini orang sakit yang bermasalah yang seperti ini, ya. Nah, mungkin dokternya kalau marah, ya sudah kamu keluar aja dari rumah sakit ini, gak usah datang sini. Nah, ya. Dokternya mungkin sulit juga untuk menerangkan. Oh, ini repot ini orang. Nah, dokter punya waktu yang cukup sempit untuk berhadapan dengan pasien, karena mungkin dia punya pasien yang banyak. Untuk dijelaskan satu persatu, ini zatnya, ini zatnya, ini zatnya, ini faedahnya, ini faedah. Itu butuh muhadarah, membutuhkan daurah umum untuk menjelaskan itu, kan begitu. Nah, ya, sehingga nggak ada kesempatan. Nah, begitu pula seorang murid ketika dia meminta nasihat kepada gurunya. Nah, hendaklah dia menerima ucapan guru lebih baik
daripada yang lain, daripada pendapat dirinya sendiri. Tentunya terkecuali apabila secara jelas menentang nas. Ya. Nah, ini ucapan guru jelas bertentangan, ya, dengan Al-Quran, dengan Sunnah Nabi SAW, atau dengan tariqatus salaf, maka ditolak. Nah, siapapun dia, jangankan guru, seorang syekh, kiai, harus ditolak kalau memang bertentangan, ya, bertentangan dengan nas yang syar'i. Begitulah sikap seorang muslim. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka punya prinsip kebenaran itu hanya datang dari Al-Quran, hanya datang dari Sunnah Nabi SAW, berdasarkan apa yang telah menjadi ketetapan dan pemahaman para ulama salaf. Itulah kebenaran. Selain itu harus dihadapkan kepada nas. Siapapun yang mengucapkannya, apakah dia guru kita, ataukah dia seorang kiai, ataukah dia dari seorang yang dibesarkan, seorang ulama, siapapun dia. Sebab ada sebagian dari kalangan ahlul fitnah yang senang mencari fitnah, ya, menyangka bahwa yang namanya salafi, yang menyangka bahwa salafi itu tidak menerima ucapan kecuali dari kelompoknya saja. Kalau dari kelompoknya diterima, kalau tidak diterima. Ya. Kalau ustadznya mengatakan, maka diterima bulat-bulat, nggak ditolak sama sekali. Kalau dari selain kelompoknya, walaupun benar, ditolak. Dari mana ini? Apakah itu salafi? Nah, penisbahannya saja penisbahan yang mulia. Salafi nisbah kepada para ulama salaf, bukan kepada ulama khalaf. Nisbah kepada para ulama salaf. Menisbahkan diri kepada ulama salaf, kita berusaha untuk mencontoh mereka di dalam beragama, karena mereka adalah generasi yang terbaik, yang telah diakui Allah Subhanahu wa taala, direkomendasi Allah, telah diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, manusia yang terbaik. Ada lagi yang mengatakan enggak benar istilah salafi itu, enggak benar. Ya. Tidak boleh kita mengatakan ana salafi, saya salafi, enggak boleh. Ya. Cukup kita mengatakan ana muslim, saya muslim. Cukup muslim saja. Ya. Istilah salafi itu istilah bid'ah. Nah. Cukup katakan muslim, itulah yang terdapat dalam Al-Quran. Iya, muslim yang bagaimana? Muslim kan macam-macam. Anda muslim apa? Pokoknya saya muslim. Muslim yang mana? Di sana ada muslim khariji, akidahnya khawarij. Di sana ada muslim qadari, mengingkari takdir Allah. Di sana ada muslim mu'tazili, akidahnya mu'tazilah, mengagungkan akal. Di sana ada muslim ahlul kalam. Macam-macam kan muslim itu. Lalu Anda muslim yang mana? Ya, saya muslim yang berusaha berada di atas jalan yang benar. Lah gimana jalan yang benar itu? Ya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Ya, pemahaman para ulama salafus saleh. Itu namanya apa itu? Daripada panjang lebar kamu mengatakan saya muslim yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, lebih ringkas kita mengatakan ana salafi. Salafi itu nisbah kepada salaf selesai. Ya. Dan itu bukan hal yang bid'ah. Datang ada nasnya dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan pada Fatimah, "Ni'mas salaf ana lak." Sebaik-baik salaf saya terhadap kamu. Ya. Mereka para ulama salaf dahulu, kalau diketahui mereka berada di atas metodenya para sahabat radhiyallahu taala anhum, dikatakan si fulan salafi, si fulan athari, mengikuti salaf. Bukan hal yang bid'ah. Dikatakan ahlus sunnah, istilah salaf atau salafiyun, ya. Juga dikatakan al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah,
al-jamaah, ahlus sunnati wal jamaah. Ini semua penamaan-penamaan, gelar-gelar yang datang dari Nabi SAW dengan maksud yang sama. Maknanya sama. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Sebab ada akhir-akhir ini mereka mengingkari istilah itu. Tidak boleh, cukup kita mengatakan muslim. Subhanallah. Lalu gimana Anda pada saat menukilkan perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam? Bukankah di kalangan umat Islam ini berpecah, berselisih? Nabi SAW mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan berpecah umatku, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mereka adalah muslimin. 73 golongan ini. Mereka semuanya muslimin, tapi ada yang selamat dari ancaman neraka, yang 72 golongan adalah muslimin yang mereka mendapatkan ancaman neraka. Ya. Kenapa? Karena ada penyimpangan, bid'ah, dan yang lainnya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, penting bagi kita untuk menekankan hal ini. Bahwa menisbahkan diri kepada salaf adalah penisbahan yang mulia, bukan penisbahan yang bid'ah. Nah, faslun, pasal yang berikutnya, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa zaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu washtaharat siyanatuh. Dan jangan dia belajar kecuali dari orang-orang yang sempurna keahliannya. Artinya dia menguasai ilmu tersebut. Dan nampak agamanya, dia saleh, ya, baik agamanya. Dan jelas ilmunya, pengetahuannya. Dan masyhur penjagaan dia dari hal-hal yang terlarang. Dia menjaga diri dari perkara-perkara yang merusak harga dirinya, muruahnya. Nah, ini adalah kaidah yang menjadi ketetapan para ulama salaf dalam hal talaqqil ilm, pengambilan ilmu. Kepada siapa kita menuntut ilmu? Jangan dibiarkan kepala kita, jangan dibiarkan hati kita ini, ya, diisi dengan berbagai ilmu-ilmu yang tidak benar. Nah, oleh karena itu para ulama selalu menasihati umat ini agar mereka memilah-milah dalam hal menuntut ilmu. Tidak semua orang yang ngomong di hadapan mimbar kita boleh mengambil ilmu darinya, tidak. Tapi di sana ada orang-orang yang kita dianjurkan mengambil ilmu. Dia bukan dari kalangan ahlul bid'ah. Dia pada saat mengajarkan ilmu, dia menguasai ilmu tersebut. Nah, tidak sembrono. Nah, ya, kata Imam Malik rahimahullah taala, la yu'khadul ilmu min arba'. Tidak boleh diambil ilmu dari 4 model orang. Ya. Yang pertama safi, mu'lim bis-safah. Orang yang bodoh. Ya, yang jelas-jelas kebodohannya. Yang kedua sahibu bid'ah yad'u ila hawa. Yang kedua adalah ahlul bid'ah yang mengajak manusia kepada hawa nafsunya. Terang-terangan. Meneriakkan bid'ahnya di atas mimbar-mimbar. Nah. Ya. Yang ketiga, seseorang, ya, yang tidak mengetahui apa yang dia beritakan. Rajulun la yadri ma yuhaddits. Nah, yang dia tidak tahu apa yang dia beritakan, ngambil dari sana sini. Walaupun dia dianggap sebagai orang yang saleh. Nah,
walaupun dia dianggap sebagai orang saleh. Nah, yang keempat ana lupa. Nah, ini menunjukkan bahwa para ulama mereka menganjurkan pada umat ini untuk memilih-milih kepada siapa dia menuntut ilmu. Nah, terkadang ada seorang tidak jelas, ya, ilmunya dari mana. Nah, apakah yang diajarkan itu adalah kebenaran atau bukan? Sehingga dituntut kehati-hatian pada kita. Dari mana kita mengambil ilmu? Faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik ibn Anas wa ghairuhuma min as-salaf. Dan telah berkata Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan selainnya dari ulama us-salaf, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah ini ma'asyiral ikhwah, sangat penting sekali. Ya. Para ulama us-salaf bahkan pada khutbatul Jum'ah, ya, kalau yang sedang berkhutbah itu dari kalangan ahlul bid'ah yang menyuruh kepada bid'ahnya, mereka tutup telinga. Ya, mereka tidak mau dengarkan. Atau mereka ngobrol, mereka bicara dengan orang lain, nggak perhatikan orang yang sedang berkhutbah itu. Nah, sehingga dikatakan kepada si alim ini, limadza la tasma'? Kenapa engkau tidak mendengarkan? Bukankah dia sedang berkhutbah pada hari Jumat? Laisa limithli hadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasma'. Kata beliau, bukan yang seperti ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mendengarkan. Yang kita diperintahkan untuk mendengarkan itu adalah khutbah yang mengajak kepada taqwa Allah, yang baik, yang berisi iman. Ya. Sehingga para ulama salaf memandang bolehnya tidak didengarkan, padahal khutbah Jumat. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, penting untuk kita memilih kepada siapa kita belajar. Wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram wa ya'taqidu kamala ahliyatihi wa rujhanihi ala tabaqatihi. Dan hendaklah seorang murid memandang gurunya dengan penuh hormat dan meyakini kesempurnaan keahlian yang dimilikinya, dan bahwa dia lebih ahli, ya, dibandingkan orang-orang yang setara dengan dia. Ini tentunya bagi seorang murid merasa yakin terhadap ilmu yang dia ambil dari gurunya. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bih. Sebab yang demikian ini lebih mendekati untuk dia mengambil manfaat darinya. Wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'. Dan adalah sebagian orang-orang terdahulu, apabila dia mendatangi gurunya maka dia bersedekah dengan sesuatu. Ya. Pada saat dia datang bersedekah. Wa qala, sambil dia mengatakan, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah, sembunyikanlah aib guruku dariku. Ya, jangan sampai saya mengetahui aib guruku. Wala tudhib barakata ilmihi minni. Jangan engkau hilangkan barakah ilmunya dariku. Agar kemudian dia menuntut ilmu dengan jelas, mantap, tidak penuh kecurigaan kepada gurunya. Ya. Wa qala Ar-Rabi' sahibu Syafi'i rahimahumullah, berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang meriwayatkan kitabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Kitabur Risalah. Muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau mengatakan, majtara'tu an ashraba al-ma'a wa Syafi'i yanzur ilayya haibatan lahu. Saya tidak berani minum
air dalam keadaan Al-Imam Syafi'i memandangku karena saya segan kepadanya. Minum air pun gak sanggup rasanya. Ya. Saking hormat jadi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Waruwina an Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dan kami meriwayatkan dengan sanad dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, min haqqil 'alimi 'alaika an tusallima 'alan nasi 'ammatan wa takhussahu dunahum. Di antara haknya, di antara kewajiban yang harus engkau penuhi terhadap seorang alim, pada saat engkau mendatangi majelisnya, engkau mengucapkan salam terlebih dahulu kepada seluruh yang hadir, lalu engkau khususkan salam itu kepada gurumu, ya, tidak kepada yang lainnya. Wa takhussahu dunahum bitahiyyah, engkau khususkan salam untuk gurumu. Wa anta jlisa amamah, dan engkau duduk di hadapannya, ya, berusaha untuk duduk di hadapannya agar dia betul-betul memperhatikan ucapan guru, lebih dekat, lebih baik, agar bisa difahami dengan baik apa yang diucapkan oleh guru. Nah, ya, wala tushiranna indahu biyadik, jangan engkau isyaratkan dengan tanganmu, ya, di sisinya, kamu tunjuk-tunjuk, ya, guru itu, ya. Nah, guru kamu gimana, ustadz kamu gimana, ditunjuk-tunjuk, ya. Nah, ini enggak hormat. Nah, wala taghmizanna bi'ainik, jangan engkau mencibirkan dengan matamu, ya. Itu guru itu, ya, ya, kayak direndahkan itu. Mungkin gurunya sedang ngomong, ya, gurunya sedang ngomong, kemudian muridnya melihat ada keanehan pada gurunya, maka dia menatap teman yang lain. Itu lihat itu gurunya, aneh, ya. Allah musta'an. Wala taqulanna qala fulanun khilafan liqaulik, jangan engkau mengatakan di hadapannya, ya, berkata si fulan ini bertentangan dengan ucapanmu. Nah, ini tidak beradab, ya. Di hadapan syekh, ya, mungkin kita mendengarkan pendapat syekh dalam satu permasalahan, ya, lalu kita tidak setuju, kita berdiri, syekh, apa yang antum sebutkan ini bertentangan dengan ucapannya Syekh Utsaimin. Nah, ini enggak hormat ini, ya, bertentangan dengan ucapan Syekh Al-Albani, ya biarkan, ya, nanti masalah khilaf nanti. Nah, itulah pendapat guru. Kamu tenang. Kamu ingin belajar, terima. Ya. Seperti orang yang menanti buah yang jatuh dari pohonnya. Jangan kamu yang naik, kamu metik sendiri. Tunggu sampai jatuh. Kalau kamu metik sendiri, belum tentu matang ilmunya. Iya kan? Kamu harus menunggu sampai kamu karbit dulu. Ya. Matangnya pun kurang baik. Nah, tapi kalau kamu tunggu sampai jatuh sendiri, matangnya enak ilmu itu. Nah, pernah kejadian, ya, ada salah seorang penuntut ilmu di majelis Syekh Muqbil rahimahullah. Saat itu pembicaraan tentang Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi ma'ruf, salah seorang dari ulama besar Al-Ikhwanul Muslimun, ya, yang memiliki sekian banyak penyimpangan. Di antara penyimpangan Yusuf Al-Qardawi pada saat dia memuji-muji pemilu yang ada di kalangan Yahudi, ya, bahwa orang-orang Arab memilih si fulan atau siapa namanya. Nah, ternyata setelah dilakukan pemilihan, benar-benar mereka melakukan pemilihan itu dengan cara yang adil, ya, tidak sembunyi-sembunyi, tidak ada kecurangan, sehingga penisbahannya itu sangat sedikit sekali, ya. Penisbahan menangnya itu sangat sedikit, 50% berapa gitu. Nah, si fulan ini menang, dia naik menjadi pemimpin, ya. Kata Yusuf Qardawi, ini yang bagus, ya.
Inilah yang namanya keadilan. Tidak seperti yang terjadi di sebagian negara Arab. Yang dilakukan pemilu, yang dimenangkan oleh seseorang, yang kemenangannya itu kemenangan mutlak 99,99999%. Ini tidak mungkin ya dilakukan dengan kejujuran, kata Qaradawi. Tidak mungkin dilakukan dengan kejujuran. Bahkan kalau Allah ya akan mencalonkan dirinya untuk dipilih di muka bumi ini, tidak akan sampai penisbahan seperti itu. Tidak akan sampai 99,99%. Maksudnya ini mustahil ini dilakukan secara adil. Kalau Allah pun turun untuk mencalonkan dirinya ikut dalam pemilu, tidak akan sampai segitu. Kurang ajar. Ya. Nah, ini tokohnya ikhwan muslimin. Nah, ditanyakan kepada para ulama, kepada Syekh bin Baz, kepada Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Hadhihi riddah." Ini adalah ucapan kemurtadan. Ya. Yustatab wa illa duribat unuquh. Harus diminta bertaubat orang yang mengucapkan ini. Kalau tidak, penggal lehernya. Ini fatwa Syekh Ibnu Utsaimin pada saat itu. Nah, Syekh Muqbil rahimahullah sedang menceritakan tentang kesesatan dan penyimpangan Yusuf Qaradawi. Ya. Nah. Tapi beliau tidak mengkafirkan. Ya. Beliau tidak mengkafirkan. Nah, beliau mungkin hanya mengatakan orang ini mendekati kafiran, tapi tidak mengatakan kafir. Qarabal kufur. Nah, maka ada salah seorang santri berdiri, ya. Ya Syekh, Syekh Ibnu Utsaimin yukaffiru. Syekh bin Utsaimin mengkafirkan, padahal tidak benar penukilannya. Kata Syekh, jelis, duduk kamu, duduk. Sudah disuruh duduk, berdiri lagi. Ya Syekh Ibnu Utsaimin yukaffiru. Jelis, sampai merah mukanya Syekh. Nah, 3 kali. Beliau marah sekali. Ini tidak beradab yang seperti ini. Ya. Semestinya ditunggu. Itulah pendapat Syekh. Nah, kalau misalnya ingin munaqasyah, ingin terjadi dialog, ya cari tempat yang sesuai, tempat yang memungkinkan bagi kamu untuk berdialog dengan Syekh. Jangan di tempat yang ramai seperti itu. Nah, ya. Nah, ini adab kata beliau. Wala taghtabanna indahu ahadan, jangan engkau menggibah seorang pun di dekatnya. Wala tusyawir jalisaka fi majlisi, jangan engkau bermusyawarah dengan teman dudukmu di majelisnya dia. Ya, di situ ada gurumu, kamu asyik ngobrol dengan orang lain, tidak memperhatikan guru, ya. Wala ta'khudh bi thawbihi idza qama, jangan engkau tarik pakaiannya apabila dia hendak berdiri. Dia ingin berdiri, tarik. Ustaz sebentar, Ustaz. Ya Syekh sebentar, ditarik. Ya. Kayak narik anak kecil. Tidak sepantasnya. Wala tuliha alaihi idza kasal, jangan engkau paksa-paksa dia kalau dia malas. Ya, mungkin sedang malas, mungkin sedang capek, mungkin sedang banyak urusan, jangan dipaksa dia untuk menjawab. Wala tu'rid, ya. Jangan engkau berpaling. Ai tashba' min tuli suhbatihi, yaitu jangan engkau merasa kenyang dengan sering bergaul dengannya. Karena kelamaan, ya. Ana sudah 10 tahun belajar kepada si fulan, masa enggak pindah-pindah? Ya kalau kamu enggak paham-paham, ya enggak. Kalau kamu ngambil semua ilmunya, enggak ada masalah, kamu pindah ke tempat lain. Ya. Tapi 10 tahun enggak paham-paham, ya apa gunanya pindah ke tempat lain? Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullah, beliau mulazamah kepada Muhammad bin Ja'far Gundar. Beliau mulazamah kepada Syu'bah bin al-Hajjaj selama 20 tahun. 20 tahun belajar kepada Syu'bah, mengambil ilmu hadis darinya. Dan beliau tidak bosan, ya. Sebab ilmu itu dituntut secara perlahan-lahan. Nah,
وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه. Sepantasnya lah untuk dia beradab dengan perangai-perangai ini yang disebutkan dan yang dibimbing oleh Ali karramallahu wajhah. Istilah karramallahu wajhahu apabila dikhususkan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ini kurang baik, ya. Sebab ada sebagian mereka mengkhususkan kalau menyebutkan Ali bin Abi Thalib punya gelar tersendiri, karramallahu wajhah. Ya. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Kata mereka ini khusus bagi Ali bin Abi Thalib karena beliau tidak pernah menyembah berhala semenjak kecil. Di sana ada sebagian para sahabat mereka pun tidak menyembah berhala. Nah, oleh karena itu mengkhususkan istilah karramallahu wajha kepada Ali radhiyallahu taala ini termasuk di antara sikap ghulu, berlebih-lebihan. Ya. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum Syiah. Kalau menyebutkan Ali alaihi salam atau karramallahu wajha. Ya. Kalau menyebutkan para sahabat yang lain radhiyallahu anhu itu pun karena taqiyah. Ya. Karena di hadapan kaum muslimin. Daripada orang curiga kalau dikatakan si fulan tanpa menyebutkan radhiyallahu anhu, ya disebut sajalah. Ya. Atau kadang-kadang kalau dalam bahasa Indonesia cukup diringkas RA. RA itu belum tentu radhiyallahu anhu. Ya. Mungkin mereka punya istilah sendiri, ya, untuk menghindari kecurigaan orang. Nah, ya. Wa ayyarudda ghaibata syaikhihi in qadar, dan hendaklah dia menolak, membantah kalau ada orang-orang yang menjelek-jelekkan gurunya jika dia mampu. Fa in ta'azzara alaihi radduha faraqa dzalikal majlis. Namun apabila dia tidak mampu membantahnya, maka dia jauhi majelis itu. Mending dia berpisah, menjauhkan diri dari majelis tersebut agar dia tidak termasuk di antara orang-orang yang menggibah. Nah, faslun, pasal yang berikutnya, wa yadkhulu ala syaikhihi kamilal khisal, hendaklah dia masuk bertemu dengan gurunya dalam keadaan sempurna keadaannya. Mutanawwifan bima dzakarnahu fil muallim, dalam keadaan dia membersihkan diri sebagaimana yang kami sebutkan pada adab-adab seorang guru. Mutatahhiran, hendaklah dia bersuci. Musta'milan lissiwak, menggunakan siwak atau yang semisalnya dari pembersih mulut. Farighal qalbi minal umur syaghilah, mengosongkan hatinya dari berbagai perkara-perkara yang menyibukkan. Wa alla yadkhula bighairi isti'zan, janganlah dia masuk dengan tanpa izin. Hendaklah dia meminta izin terlebih dahulu, mengucapkan salam. Idza kana asy-syaikhu fi makanin yahtaju fihi ila isti'zan, apabila syekh tersebut berada di suatu tempat yang dibutuhkan untuk meminta izin. Mungkin syekhnya sedang berbicara dengan seseorang. Orang ini mungkin punya rahasia ingin dia sampaikan. Ya, sehingga terjadi pembicaraan dua orang. Kita sebagai pihak yang ketiga jangan datang kecuali dengan izinnya syekh. Minta izin dulu. Ya. Boleh enggak saya duduk? Kalau boleh diizinkan, duduk. Kalau tidak, jangan. Nah. Wa ayyusallima 'alal hadirin idza dakhal, dan hendaklah dia mengucapkan salam kepada para hadirin apabila dia masuk. Wa yakhussuhu dunahum bitahiyyah, dan mengkhususkan gurunya dalam mengucapkan salam. Wa ayyusallima 'alaihi wa 'alaihim idzan saraf, dan dia pun mengucapkan salam kepada gurunya dan kepada para hadirin apabila dia hendak kembali. Jadi mengucapkan salam yang sunnah di saat bertemu dan di saat berpisah. Ya. Di saat bertemu dan di saat berpisah. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, falaisatil ula bi ahaqqa minats tsaniyah. Tidaklah salam yang pertama itu lebih berhak daripada yang kedua. Yani yang kedua pun dianjurkan. Yang kedua pun dianjurkan untuk kita menyampaikan salam. Wala yatakhatta riqaban nas, janganlah dia melangkahi leher-leher manusia apabila dia hendak mendatangi majelis.
Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Namun hendaklah dia duduk di mana dia berhenti di majlis. Ya. Jangan mentang-mentang dia punya kedudukan dilangkahi leher orang, ya, ke depan. Di mana dia sampai memungkinkan ada tempat yang lapang bagi dia untuk duduk di tempat tersebut. Illa ayyadana lahu syekh fit taqaddum, kecuali kalau syekh mengizinkan dia untuk duduk di depan, ya. Karena mungkin dibutuhkan, karena mungkin dia ditunjuk sebagai orang yang membaca kitab misalnya, maka dipanggil, ya fulan, ta'al, sini kamu duduk di depan. Nah, ini tidak mengapa. Au ya'lamu min halihim itharu dzalik, ataukah dia mengetahui dari keadaan mereka bahwa orang ini senang duduk di depan. Wala yuqimu ahadan min mawdhi'ih, jangan dia menempatkan jangan dia menggeser orang dari tempatnya. Ya, siapa yang duduk di majelis, dia lebih berhak duduk di majelis tersebut. Tidak ada hak bagi orang lain untuk pindah, kamu ke belakang sana, ana yang di situ. Tak benar. Nah, tidak benar. Ya. Yang ada tafassuh, berlapang-lapanglah, ya. Memungkinkan, ya. Berlapang. Enggak apa-apa, lapang. Tapi kalau suruh pergi, kamu pergi sana cari tempat lain. Ini tempat ana. Jangan. Siapa yang lebih dahulu, dia yang lebih berhak. Siapa yang lebih dahulu, dia lebih berhak. Fa in atharahu ghairu lam yaqbal iqtida'an bi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kalau ternyata ada orang lain lebih mendahulukan dia, si fulan datang, maka ini tempat antum. Nah, jangan dia terima, ya. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar apabila beliau masuk, ya, tentunya orang telah mengetahui siapa dia. Sehingga karena beliau diketahui salah seorang dari sahabat Nabi SAW, dipersilahkan untuk duduk, ya, di bahagian depan. Maka beliau menolak. Nah, beliau menolak. Beliau duduk di mana beliau berhenti. Illa ayyakuna fi taqdimihi maslahatun lil hadirin, au amarahu syekh bidzalik, kecuali kalau dia di saat duduk di depan ada kemaslahatan bagi para hadirin, ataukah syekh memerintahkan dia untuk itu. Wala yajlis fi wasatil halqah atau halaqah illa li darurah, dan jangan dia duduk di tengah halaqah. Kalau majelis itu melingkar, bagian tengahnya kosong, jangan mentang-mentang dia punya kedudukan duduk di depan, di tengah. Ya. Nah, jangan, kecuali dalam kondisi darurah. Wala yajlis baina sahibaini bighairi idznihima, jangan dia duduk di antara dua teman yang sengaja mereka itu berdekatan kecuali dengan izin keduanya. Ya. Mungkin kebiasaan orang ini berdekatan kalau dia duduk. Kita datang, minggir, ana duduk di situ. Jangan. Nah, ya, ini pun tidak beradab. Wa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsah. Namun kalau keduanya telah mempersilahkan, memberikan kelapangan tempat untuk duduk di majelis tersebut, maka dia boleh duduk. Itu pun jangan dia, ya, wa dhamma nafsah. Hendaklah dia dhamma nafsah itu tidak duduk seperti ngambil banyak tempat gitu. Duduk sambil kakinya dilonjorkan ke depan, tangan, ya, ke belakang. Ini, ya, ngambil banyak tempat. Dhamma nafsah, ini dia dirinya itu dikecilkan dirinya. Nah, agar tidak mengganggu yang lain. Ini yang beliau sebutkan adalah merupakan adab yang sepantasnya dimiliki oleh talibul ilm. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bacakan. Mungkin masih satu pertemuan lagi kita menyelesaikan bab yang keempat ini. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.